Ya, langsung saja Bang Edi, kenapa hal ini kemudian masih saja terjadi hingga saat ini? Ya, terima kasih ya. Memang kalau kita lihat ya, kita prihatin ya. Kenapa prihatin? Karena memang Prihatin, sebetulnya kalau sedih. kita lihat ya, Kesel. ya sedih ya. Kita melihat bahwasanya kita lihat Pak Kapolri sendiri juga terus ya berupaya bagaimana untuk terus melakukan pembenahan ya, termasuk juga sangat tegas kalau kita lihat ya. Dalam berbagai momen sangat tegas Kapolri ya, termasuk juga saya lihat tidak pernah ragu untuk melakukan pemberhentian dengan tidak hormat, dipecat. Ya. Kapolda Jawa Tengah sudah Ya, tegas termasuk sekali. kemarin ya, saya kira memang itu bagian dari perintah Pak Kapolri ya, apalagi kemarin sampai keterkaitan dengan istri seorang TNI ya. Ini sangat kita sayangkan ya. Kami mencatat untuk 2021 itu jumlah anggota yang melanggar pelanggaran itu ada 1.694 ya. Ini pelanggaran Untuk kasus? Iya, untuk itu dalam hal menurunkan harkat dan martabat Institusi. Polri ya. Itu termasuk di dalamnya asusila ya. Kemudian itu ada 807 kasus itu menyangkut masalah harkat dan martabat manusia. Harta institusi Polri ya. Termasuk juga kalau kita lihat di situ adalah bagaimana ada anggota Polri misalnya asusila ya. Kemudian juga mungkin kasus narkoba ya. Itu adalah merupakan menurunkan harkat dan martabat manusia. Termasuk di situ. Martabat Polri ya, di tengah masyarakat ya. Kemudian ada juga disersi ya, 250 orang ya sekitar 250 kasus itu yang tidak hadir ya, tidak masuk kerja ya di situ ya. Kemudian ada pungutan liar, ada sekitar 128 kasus ya. Artinya di sini yang kita lihat adalah di dalam tahun 2021 itu banyak sekali misalnya cerminannya itu sampai yang paling banyak itu adalah menurunkan harkat dan martabat. Menurunkan citra Polri di tengah masyarakat ya. Saya kira apa yang terjadi sekarang ini 2022 ini tentu saja nanti kita lihat ada kecenderungan naik ya, tetapi mudah-mudahan dengan adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh Bapak Kapolri ya, yang saat ini kalau kita lihat ada berbagai kasus di berbagai tempat ya, saya kira yang menyangkut masalah asusila dan narkoba layak mereka untuk diberikan pemberhentian yang tidak hormat. Ya. Langsung saja. Nah, Harus sanksinya ada? Iya. Tapi sudah terlihat belum sanksinya selama tahun 2020 dengan 1.600-an itu? Itu sudah beberapa orang sejumlah ratusan orang kan ada dipecat ya 2021 itu ya. Dan sekarang 2022 nanti akan diumumkan oleh Pak Kapolri ya untuk pada saat rilis akhir tahun ya. Kita tunggu nanti berapa jumlah anggota Polri yang artinya di sini dari segi ketegasan saya kira Polri sangat Bang Edi tegas ya. Dari konteks asusila Bang, apa sih Bang faktor apa ya? Mungkin di LMKP pernah jadi diskusi juga, diskursus juga soal ini gitu. Apakah memang beban tugas ya sehingga akhirnya waktu dengan keluarga begitu berkurang? Atau karena memang power, kekuasaan, mental itu tadi ya? Mental lah ini. Iya, betul sebetulnya. Kalau menurut saya pendapat dengan Pak Aryan. Ini menyangkut masalah mental ya dan juga disiplin ya. Dan juga mungkin moral ya di sini ya. Bagaimana kita lihat bahwasanya ancaman terhadap yang namanya termasuk asusila ini saya lihat sangat tegas ya. Tapi anehnya masih ada saja ya. Masih ada. Kemarin ada juga Kapolres ya di wilayah media kurang apa lagi memblow up media mana ada kejadian seperti ini akan gitu. Bayangkan kalau kita lihat ancamannya sangat tegas, belum lagi pidana misalnya ya, belum lagi misalnya dipecat ya. Kemudian belum juga lagi malunya keluarganya ya. Kita bisa bayangkan, tetapi yang kita herankan masih ada saja yang melakukan. Saya saya agak susah juga ya. Saraf takutnya udah putus iya. Padahal Kapolri sangat tegas ya dalam hal ini. Ketegasan ada kontrolnya bagaimana di lapangan? Nah, iya. Saya kira memang ya tentu saja memang kan akan dilihat juga oleh ya. Yang paling penting adalah ketegasan itu sangat penting ya. Ya, apa saja kalau memang itu menyangkut masalah pelanggaran, termasuk pelanggaran pidana, memang harus tegas ya. Artinya tidak ada lagi urusan-urusan Pak Arianto banding-banding. Saya apresiasi lah sama. Saya harap semua Kapolda berjiwa yang sama seperti Pak Irjen Kapolda Lutfi Jateng. Mungkin nggak sih Pak langsung aja Pak sebagai pemangku kebijakan di daerah itu panggil seret ke sini ke lapangan ini sekarang juga begitu Pak. Ya kalau saya atau itu justru melanggar undang-undang. Ini masalah pelanggaran asusila ini kenapa kok marak ya walaupun sudah ditindak tegas ya. Nomor satu menurut hemat saya karena itu kan masalah moral, mental ataupun apalah itu akhlak gitu ya. Memang selama ini walaupun itu ditekankan ya, tetapi dalam prakteknya di lapangan itu suatu kejadian itu kita bisa melihat dari kalau kita dari teori yang paling lama paling mudah adalah niat dan kesempatan.
niatnya itu didorong oleh mentalitas yang rendah. Ya. Nah, sekarang ini mental polisi di lapangan itu memang ya sebagian ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Nah, tapi kesempatannya itu besar karena tugas polisi kan tiap hari kan ketemu dengan masyarakat, sehingga peluang untuk dia berbuat itu sangat besar sekali. Itu godaan-godaan itu lebih besar. Itulah maka kemudian itu menjadi tetap marak walaupun sudah ditetapkan ini. Tapi yang terakhir adalah mengenai pengawasan dan sanksi kepada itu. Ya. Pengawasannya sudah bagus ya, artinya setiap tindakan setiap pelanggaran ditindak. Tapi sanksinya itu kan kebanyakan kan tidak diumumkan. Seperti tadi data ternyata sudah banyak, tapi kan tidak diumumkan karena strategi polisi waktu itu kan? Iya. 2021. Tahun 2021. Makanya saya bilang tadi ya, kejadian ini bukan yang akhir-akhir ini aja. Ini kejadian yang lalu, cuman diviralkan sekarang gitu. Iya, LMKP ada prediksi juga kecenderungan menaik di 2022. Ya, kalau makin banyak ditindak ya makin pasti naik, gitu. Makin gitu. naik, Pas Pak. Kejadiannya Karena itu, Pak. ketahuan ya, Pak ya. Karena ketahuan. Karena Kalau dulu kan ketahuan. nggak ketahuan gitu. Makanya itu yang ketahuan kan tahun lalu. Tapi kok baru sekarang diribut-ributkan? Nah, karena polisi memang lagi terpuruk sekarang ini ya. Jadi bahan viral, itulah risiko. Tapi ini merupakan hal yang bagus menurut saya. Polisi ternyata ya yang selama ini menganggap dirinya udah bagus gitu, ternyata masih banyak kekurangannya. Kalau tadi ibarat rumah tadi ya, yang kotor tuh terasnya karena Pak Sambo kemarin gitu, kemudian bersihkan. Nah, ternyata merembet lagi, ruang sampai ke ruang makannya, tamu, ruang sampai keluarga. dapurnya gitu. Tempat jemuran belakang, Pak, sekarang, Pak. Intinya sekarang polisi itu ditunjukkan pada masyarakat, bersihkanlah rumah kamu itu, bukan hanya cuma teras Jangan cuma doang. teras doang. Saja, betul. Dan kemudian membersihkannya bukan hanya sekarang disuruh bersih-bersih gitu. Ini kan kotoran dari yang lalu. Jadi yang harus dihilangkan adalah budayanya itu. Iya. Gitu. Pembiaran itu ada nggak sih Pak? Bersihkanlah rumahmu seluruhnya. Ya. Ancamannya untuk Polri, Pak. Kalau ternyata 50% rumah itu ternyata udah kotor, kita punya nggak, Pak, bibit-bibit yang masih bersih, masih bagus, Pak, gitu loh. Cara membersihkan itu adalah ya pengawasan yang tinggi supaya mencegah jangan sampai terjadi lagi yang dari sini ke sini. Gitu. Adapun yang ini kesini kemarin yang sudah terlanjur kotor itu ya ditindak, gitu. Jadi ditindak sesuai dengan kalau ternyata bobot kesalahannya, gitu. Betul. Dan kemudian penindakan itu nggak perlu ditutupi, terbuka aja pada Terbuka masyarakat. saja, Ini ya, loh, ya. saya Ya, udah ya, tindak. ya, ya. Maksudnya apa? Supaya ada efek deteren kepada yang lain, jangan sampai berbuat seperti itu. Oke. Dan kedua menunjukkan keseriusan pada masyarakat. Ini loh, saya udah berbuat, bukannya saya menutup-nutupi. Ya. Saya kira dengan gitu tren ke depan itu bisa akan ditekan. Kita sepakat dengan itu. Tren ke depan. Iya, tren ke Bang depan. Edi, terakhir Singkat, dari Bang. Anda, kalau pernyataan tegas dari Pak Listio Sigit kemarin sudah cukup nggak memberi efek kejut? Harusnya ya. Iya, saya kira kalau lihat dari ketegasan, kita lihat Pak Kapolri sangat tegas. Ya. Saya setuju dengan Pak Kapolda Jateng. Ya, begitu misalnya ada kejadian, tidak terlalu lama misalnya langsung harus berikan tindakan tegas ya. Seperti tadi saya lihat Pak Kapolda Jateng ya. Ya. Jangan lama-lama pecat yang bersangkutan ya. Artinya di sini adalah ini merupakan suatu dampaknya nanti. Bila ini Tapi diterapkan. jangan hanya lip service aja gitu loh, Bang Edi. Tapi saya kira kan sudah banyak juga yang dilakukan ya. Cuman memang yang jadi masalah ketika misalnya ini muncul di media sosial, ini dampaknya luar biasa. Iya. Ini bisa mengubah persepsi masyarakat terhadap Polri. Ya, bisa dibayangkan. Saya lihat Pak Kapolri udah terus bergerak ya, bagaimana cara meningkatkan trust ya, memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Tapi ada lagi yang muncul. oknum itu dia. Ini masalah terhadap Polri. Dan kita harapkan ke depan semakin kalau misalnya ada anggota atau oknum yang melakukan hal sama, tindakan cepat dan tegas ya, sehingga ini akan membuat efek jerah. Kali aja Jadi Jawa pimpinan Tengah nih, di daerah-daerah juga ya? Bener ya. Jadi kali aja Jawa Tengah yang sudah merintah seret nih ke lapangan, Polda Jawa Timur nanti beneran diseret Itu dia. langsung di lapangan begitu loh, Pak. Ya. Jawa Barat dan Efek lain-lain. Jadi bener-bener harusnya kejut memang gitu. betul-betul pemimpin Polri di daerah itu yang harus juga tegas ya. Iya. Oke. Karena kita lihat memang di berbagai tempat memang kayak kemarin ada juga saya kira di Tangsel ada juga ya masalah pencabulannya. Ada, betul, ya. satu kasus. Itu juga saya kira sampai 4 korban ya. Itu susah juga. Oke. Saya kira masyarakat sulit untuk menerima ada oknum ya yang melakukan seperti itu. Kemudian juga saya lihat di berbagai tempat termasuk juga di Kalimantan Barat ada juga ya. Ada juga termasuk juga di sana ada 13 orang ya. Berarti darurat yang ini, Bang DPD Edi, ya. darurat Ya, ini. ya. Artinya memang di sini adalah saya kira masyarakat mengharapkan betul-betul ketegasan ya Iya. dari Bapak Kapolri ya. Begitu ada kejadian terbukti ada tidak ada langsung berikan Implementasi Iya. konkretnya gitu. Karena Bang sudah Edi. menjadi kanker, angkat kankernya seret PTDH gitu ya. Terima kasih Bang Edi, terima kasih Pak Arianto Pak Arianto, Sutaji. terima kasih Waktu banyak. Anda di akhir pekan ini
Mudah-mudahan besok Senin, wah semangat baru lah, ya kan, semangat baru gitu. Iya. Semoga bisa ketemu lagi hari-hari di studio lagi. Siap, Terima kasih sehat selalu banyak. untuk Pak Arianto dan Bang Assalamualaikum. Terima kasih. Kita akan jeda terlebih dahulu. Bila selesai jeda, kami akan bahas diskusi yang tidak kalah menarik ya. Iya, karena benarkah ada yang ditinggal? Wah, Siapa yang oleh ditinggal? siapa? Nah, Polemik itu dia. pernyataan Presiden Joko Widodo mengenai Dukung Prabowo. Iya. Iya. Usai jeda ya, saat lagi.